Pria ini menebas leher monster yang ada di depannya, dan seketika monster itu pun terhuyung, lalu kepalanya pun terjatuh ke tanah dan menggelinding. Melihat itu, si pria pun akhirnya merasa senang dan menganggap bahwa dirinya telah mengalahkan monster di depannya. Sementara anak buahnya yang lain pun melihat cara pria itu dan terlihat terkejut. Lalu si pria mengatakan kepada anak buahnya kalau inilah akibatnya mencari masalah dengan pengawal kerajaan. Tapi ternyata si pria tak sadar kalau monster itu di sampingnya masih bergerak, dan terlihat ia pun berusaha untuk menyerang si pria kembali. Lalu terlihat sosok menyeramkan itu kembali berjalan dan mendekati kepalanya, dan si pria yang melihat itu pun sadar ternyata sang monster masih hidup. Dan terlihat ia pun memasang kepalanya kembali ke tubuhnya dan kemudian bersiap untuk bertarung kembali dengan pria itu. Dan ia pun terlihat siaga kembali dan bersiap untuk menghadapi monster itu. Sementara para anak buahnya yang melihat si monster pun terlihat ketakutan. Tapi si pria yang memang pemimpin dari para prajurit itu tak terlihat takut sama sekali dan mencoba menghadapi serangan monster itu dengan kemampuan yang dia punya. Sampai akhirnya ia berhasil mendesak monster itu kembali dan menusukkan pedangnya ke kepala monster itu. Tapi dengan cepat monster itu berhasil melemparkan pedang si pria dan seketika pedang itu menusuk salah satu prajuritnya. Sementara si pria hanya bisa menghindar dari serangan monster itu karena ia tak bersenjata. Dan para prajurit yang melihat itu pun seketika ketakutan dan berlarian meninggalkan tempat itu. Setelah itu si pria pun akhirnya mendapatkan pedangnya kembali dan ia pun mencoba menghadapi monster itu dan mereka pun kembali bertarung. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya pria itu berhasil mendesak monster itu dan membuatnya terpental. Tapi ternyata monster itu adalah sekelompok para rakun yang menyamar menjadi monster. Lanjut ke part selanjutnya ya.